Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma syahibukum bimajnun. Temanmu dalam tanda kurung adalah Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Karena memang puncak kegilaan dalam logika kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah ketika Muhammad menerangkan tentang hari kiamat. Bagaimana langit terbelah, bagaimana matahari digulung, bintang-bintang dihancurkan, gunung dihancurkan, laut dipanaskan. Seperti surat yang telah kita bahas. Bagaimana tulang belulang nanti dipertemukan dengan ruhnya yang dahulu dia masih hidup. Menjadi satu di hari penghisapan. Seluruh perut bumi dikeluarkan. Ada namanya nanti padang mahsyar, padang yang benar-benar datar. Karena langit dilenyapkan. Benar-benar datar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Lalu manusia dibangkitkan dengan rupanya ketika dia masih hidup. Rupa kebatinannya. Ada yang mukanya sangat liar seperti binatang-binatang buas. Dan bagaimana juga Allah menerangkan ketika hari itu terjadi. Binatang-binatang onta yang kau harap kelahirannya karena dia bunting, kau tinggalkan begitu saja. Dan binatang-binatang buas bersatu. Allah kumpulkan. Itu puncak kegilaan dari logika mereka. Wah, nggak waras ini udah bolehlah dewa-dewa kita dihina, dicemoohkan, Lata dan Hujah kita diledekin abis sama Muhammad. Tapi kalau sampai menerangkan tentang hari kiamat, wah. Karena dalam Injil, dalam Taurat, kerincian tentang detail hari kiamat itu tidak ada. Makanya itulah Rasulullah, Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Dan Allah mengatakan semulia apapun itu Muhammad, sesuci apapun mulianya Muhammad, mengucapkan tentang hari kiamat dan engkau menghayalkan, yang kau mengimajinasikan itu hanyalah debu. Kau tidak akan pernah bisa benar-benar pernah melihat itu apa yang namanya kiamat kubro, kiamat besar yang akan aku hadirkan nanti. Bagaimana penyiksaan-penyiksaan tentang neraka yang ketika Muhammad jelaskan karena pahala mereka yang terburuk, dan bagaimana indahnya surga karena pahalamu yang terbaik. Itu hanya setitik debu. Allah pastikan. Allah janjikan ketika engkau bercinta dengan istri-istrimu, bidadari-bidadari yang kau miliki di surga, Allah layani. Ketika engkau sudah capek, pelayan-pelayan itu diberi kau minuman. Bagaimana engkau luar biasa menahan diri untuk tidak meminum minuman keras. Allah janjikan sebuah kamar dengan lak, dengan cap yang paling murni. Made in surga. Dari air mata tasnim. Air mata yang tidak mungkin engkau bisa lihat, engkau pegang, bahkan engkau minum kalau kau tidak dekat dengan aku. Dan jangan dikira engkau bisa seenaknya saja mengaku umat Muhammad tapi tidak melaksanakan, tidak mau bersusah payah seperti Muhammad. Jahanam itu terbuka bagi KTP siapa saja. Di sana engkau akan abadi bersama laknatullah. Tidak ada syafaat di situ untuk nabi manapun untuk kau bisa menyelamatkan diri, diselamatkan oleh para nabi. Karena ngeyelnya sudah luar biasa. Mengakui ada kekuatan selain Allah, mengakui ada kebesaran selain Allah. Bahkan ayat-ayat Allah dijadikan sarana-sarana perkelenikan, dunia perdukunan. Hati-hati ketika kalian masih percaya hal-hal itu.
mampu mengikatkan tali cinta engkau dengan kekasihmu, istrimu. Seluruhnya itu adalah kekuatan aku. Itu hanya ayat-ayat saja. Karena aku sudah lebih percaya kepada ayat-ayat daripada aku yang berkata di situ. Itulah yang Muhammad sering katakan. Godaan Lanatullah itu seperti semut hitam yang berjalan di pekatnya malam tidak terlihat. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam dia mengarungi samudra kemakrifatan, keirfanian, itu semakin besar godaannya. Iblis pasti luar biasa menggodanya. Dan kalau tidak ada kekuatan dari aku, tidak ada manusia yang bisa selamat. Karena iblis aku yang ciptakan dengan luar biasa kecerdasannya, kepintarannya, kesalehannya dulu ketika dia tidak memiliki dengki kepada Adam. Masih menjadi sahabat Adam di surga. Padahal aku tahu dia betapa dengkinya. Baru aku ciptakan patung di pintu surga saja. Dia lebih baik daripada aku. Dia dari tanah, aku dari api, di hadapan para malaikat. Allah maha mengetahui gelagat-gelagat manusia, baik yang disembunyikan, yang paling sembunyi itu nurani, itu yang ruh yang paling kecil, sepermiliar dari virus corona yang sedang menghinggapi alam semesta sekarang ini. Paham betul. Makanya aku sangat merasa geram, marah luar biasa ketika engkau dikatakan gila. Gila dari mana? Engkau menghormati anak yatim. Engkau menggauli fakir miskin. Ketika bangsawan-bangsawan kaum kafir Quraisy meludahi orang miskin, mencaci anak yatim, engkau malah melakukan sebaliknya. Lagi yang gila ini engkau atau mereka sebenarnya? Mereka mengklaim agama nenek moyang mereka katakan siapa? Di situ manusia yang pertama menancapkan Hajar Aswad adalah Ibrahim, dan dia adalah nabiku. Nenek moyang dari mana? Engkau tidak gila, Muhammad. Seorang direktur, seorang presiden, seorang penguasa, seorang raja ketika mengirim utusannya ke sebuah negeri, ke sebuah tempat, lalu dikatakan gila, apakah yang mengirimnya tidak marah? Ya otomatis pasti marah. Apalagi Allah mengatakan, aku memiliki kekuatan dan kedudukan yang paling tinggi di arsy aku. Begitu. Jadi benar-benar lagi dipush ini Muhammad, benar-benar lagi didorong. Ceritakan apa adanya tentang kiamat yang bisa engkau pahami dengan akalmu, dengan batinmu, dengan hawa nafsumu yang sudah kau tundukkan. Selebihnya biar aku yang bekerja. Santai. Kalau Allah yang sudah bekerja, ya sudah beres urusan. Nah, kita juga kalau punya bos-bos, aduh gimana nih? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ketika Muhammad merasa tidak memiliki modal ini untuk memperbaiki kaum kafir Quraisy, kemaksiatan sudah tidak mungkin lah aku bisa ini bos. Nggak ada modal lagi. Apalagi backinganku Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah aku sudah tiada. Masih akan berkeluh kesah seorang utusan kepada bosnya. Dan bosnya juga pasti akan mempus. Engkau tidak gila. Mereka yang gila. Jelas-jelas mereka yang gila. Itulah salah satu ilmu iblis lanatullah yang paling sakti. Logika terbalik. Masih merasa dirinya benar. Tidak ada Muhammad kalau tidak ada aku. Tidak ada para nabi kalau tidak ada aku. Logika terbalik. Jadi masih mengharapkan surga sebenarnya mereka, walaupun mengambil duit rakyat, walaupun mengirimkan orang-orang bodoh untuk duduk di pemerintahan, walaupun begitu kolusinya mereka untuk menghancurkan kebenaran.
Alhamdulillahirabbil alamin.